Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya untuk membawakan ataupun menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam tingkat sekolah menengah pertama kelas 9 semester 1 dengan materi menghindari judi, miras dan pertengkaran. Mari langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Pertama tentang judi. Apa itu judi? Judi adalah mempertaruhkan sesuatu yang bisa berbentuk uang ataupun barang lain untuk mendapatkan sesuatu keuntungan yang lebih banyak dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya. Maksudnya adalah orang ketika ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, ya mestinya itu dengan kerja yang keras, kerja cerdas. Tapi ini hanya bermodalkan untung-untungan, mempertaruhkan uangnya atau barangnya dengan harapan akan mendapatkan sebuah keuntungan. Ya, ini jelas dalam agama Islam tidak diperbolehkan, ya. Agama Islam sangat melarang perilaku judi ini karena bisa menimbulkan berbagai dampak yang tidak baik. Sebelumnya, bagaimana dasar atau apa dasar pelarangan judi dalam agama Islam itu? Ini sebagaimana dalilnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amalis syaiton fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi di sini penjelasan tentang judi ini, ya, diwakili oleh sebuah bentuk judi yang konon dulu banyak digemari oleh masyarakat kota Mekah, ya, yaitu dengan permainan anak panah, mengundi nasib dengan anak panah. Nah, sehingga itu tersinggung, ya, dalam Al-Quran bahwa mengundi nasib, ya, dengan anak panah ini adalah perbuatan yang keji, perbuatan setan yang bisa menimbulkan berbagai dampak keburukan yang harus dijauhi bagi orang-orang yang ingin kehidupannya menjadi beruntung. Ya, berarti orang-orang yang tidak menjauhinya atau malah menjadikan hal itu sebagai kebiasaan, menjadikan judi sebagai hobi, ini berpeluang menjadi orang-orang yang celaka. Lalu bagaimana sebenarnya akibat buruk dari perjudian itu?
Kalau kita pelajari dengan teliti, sebenarnya sangat banyak sekali ya akibat-akibat buruk perjudian, baik bagi orang-orang maupun bagi masyarakat. Ya. Dan di sini setidaknya akan kita sampaikan ya 4 akibat buruk perjudian bagi seseorang. Yang pertama, judi akan menimbulkan sifat malas. Jadi orang kalau sudah hobi berjudi, ini biasanya akan menjadi pemalas. Karena apa? Karena dia selalu terbawa oleh obsesinya untuk mendapatkan keuntungan ya, mendapatkan uang yang banyak misalnya, bukan dengan cara bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, tapi dengan cara main taruhan dalam sebuah permainan judi. Sehingga orang yang hobi berjudi ini cenderung menjadi orang pemalas dan tidak mempunyai jiwa pekerja keras. Kemudian judi juga mengakibatkan sifat penghayal. Nah, ini pasti obsesinya, ya, impiannya ini selalu bagaimana dia akan mendapatkan sebuah keuntungan dan uang yang banyak ya, dari taruhannya. Ya, bermimpi dan bermimpi, terbawa oleh mimpinya. Kalau sekarang belum menang, pasti dia terus terpancing oleh mimpinya itu untuk membeli lagi dan membeli lagi. Ya, ini jelas menjadi seorang pemimpi, menghayal untuk mendapatkan sesuatu yang uang yang banyak misalnya, tanpa harus bekerja dengan sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga, judi mengarahkan pada kemiskinan. Ini memang benar sekali. Karena judi itu bisa dikata kadang bersifat menjebak ya. Orang kadang memang pernah mendapatkan hasil yang fantastis dari berjudi. Misalnya sekali dia beli, dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dari uang 10.000 bisa mendapatkan 1 juta misalnya. Nah, ini pasti membuat mengobsesi hatinya. Karena merasa pernah menang dalam berjudi, mendapatkan keuntungan dalam berjudi, ini membuat hatinya itu akan semakin terobsesi untuk membeli lagi dan membeli lagi. Ya, walaupun mungkin setelah membeli yang pertama itu berhasil, membeli yang kedua gagal, tapi kegagalan ini pasti tidak akan menghentikan dirinya. Pasti akan lebih membuat penasaran untuk beli lagi dengan impian nanti akan kembali mendapatkan keuntungan yang pernah dia peroleh. Sehingga terus dia beli lagi. Nah, sehingga kadang kalau dia mau berpikir uang yang digunakan untuk membeli yang tidak berhasil itu, kalau ditotal kadang jumlahnya melebihi dari hasil yang pernah dia menangkan dalam berjudi itu. Nah, inilah karena sifatnya membuat penasaran, ya terus membeli dan membeli, bertaruh dan bertaruh,
sampai kadang lupa menghabiskan harta benda yang dimilikinya. Nah, inilah yang kita maksud bahwa judi bisa membawa pada jalan kemiskinan. Yang keempat, judi mengarah pada bentuk kejahatan yang lainnya. Nah, ini bahwa judi bisa mengarahkan pada bentuk kejahatan yang lainnya. Secara mudah bisa dipahami, orang kalau sudah hobi judi, maka kalau tidak judi itu tidak nyaman. Padahal judi juga butuh modal. Nah, maka ketika dia sedang tidak punya modal untuk berjudi, nah ini bisa mendorong dia melakukan hal-hal yang salah, yang jahat bahkan, demi mendapatkan apa yang bisa dia gunakan untuk berjudi itu. Maka sekali lagi, memang benar sebagaimana firman Allah tadi bahwa judi adalah perbuatan setan, perbuatan yang menyesatkan, ya. Sehingga harus dijauhi bagi orang-orang yang ingin beruntung dalam kehidupannya. Baiklah, kita lanjutkan pada tentang minuman keras, ya. Atau dalam istilah populernya sering disingkat dengan miras, ya. Walaupun sebenarnya secara umum ini tidak hanya minuman keras sebenarnya, ya, tapi sesuatu atau semua yang bersifat memabukkan. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya kan hammer ya. Segala sesuatu yang bisa memabukkan. Jadi kalau zaman dulu mungkin yang bisa memabukkan itu ya hanya minuman keras itu, ya, dari tuak dan yang sejenisnya. Zaman dulu mungkin belum dikenal bahan-bahan yang lainnya bisa membuat efek yang sama, efek memabukkan, bahkan lebih lebih kuat efek memabukkannya kadang yang bukan minuman itu, ya. Seperti ada sabu-sabu, ada ganja, ada opium dan sebagainya. Nah, kenapa dalam bahasa agama ini, pembahasan agama ini yang tersebut adalah miras, ya, minuman keras, ya, itulah latar belakangnya, ya. Jadi latar belakangnya pada waktu itu, ya, waktu seputar dalil tentang diharamkannya hal-hal yang memabukkan ini, relatif yang memabukkan itu baru sebatas minuman keras, ya. Tapi sekali lagi yang kita maksud adalah semua barang yang mempunyai efek memabukkan. Bagaimana hukum penggunaan barang-barang yang memabukkan ini, ya, atau minuman keras, ya. Sekali lagi minuman keras dan yang sejenisnya, ya. Minuman keras dan semua barang-barang yang memabukkan itu ini sangat dilarang dan dalilnya sama dengan dalil tentang judi, ya. Kebetulan sama ini. Dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amalis syaiton fastanibuhu la'allakum tuflihun, ya. Sama. Jadi ini mengkonsumsi obat-obat yang memabukkan, minuman yang memabukkan, ini juga bagian dari perilaku setan. Artinya perilaku yang dapat menyesatkan seorang. Kalau saya malah mungkin tidak salah, ya, mengumpamakan bahwa minuman keras ini dan hal-hal yang memabukkan ini adalah bagian perilaku dajjal, ya. Bagaimana saya katakan semacam itu? Karena bahwa minuman keras itu kan
secara sepintas itu menyenangkan ya, membuat orang bisa melupakan masalahnya, membuat orang bisa rileks, membuat orang katanya bisa melayang-layang ya. Sepintas menyenangkan ya. Tetapi di balik itu ada efek-efek yang sangat mengerikan bagi penggunanya. Nah inilah yang saya katakan perilaku Dajjal, di mana Dajjal itu kerjanya membuat fata morgana. Segala sesuatu yang buruk itu bisa terlihat seolah-olah menjadi hal yang baik, sehingga banyak orang yang tergiur padanya. Seperti hal minuman keras dan obat-obatan terlarang ini, yang sepintas adalah seakan-akan hal yang baik, akan membawa kebaikan, membawa kebahagiaan, tapi nyatanya di balik itu adalah segudang efek yang membahayakan, mengerikan, yang merusak bagi para penggunanya. Lalu bagaimana akibat buruk dari minuman keras dan yang sejenisnya? Sama seperti judi, sebenarnya banyak sekali ya efek buruknya, tetapi di sini coba kita bahas ada 5 setidaknya. Pertama, jelas merusak kesehatan badan ya. Orang yang sudah biasa mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan memabukkan yang lain, ini pasti akan mendapatkan akibat buruk pada kesehatan fisiknya. Dan yang lebih gawat adalah biasanya yang terserang adalah organ-organ vitalnya, seperti jantungnya, ya, sarafnya, dan hal-hal vital yang lain. Ini yang biasanya paling terdampak. Sehingga masuknya pada poin kedua, yaitu juga merusak kesehatan jiwa. Ya, karena pikirannya sudah sering menjadi kosong dalam pengaruh minuman keras, dalam keadaan yang mabuk, dalam keadaan tidak sadar. Nah, maka lama-lama ini jelas akan menjadi sebuah gangguan kejiwaan bagi orang-orang yang biasa mengkonsumsi miras dan jenisnya ini. Ya. Gangguan kejiwaan ini ya memang bukan berarti gila, tapi ada kondisi-kondisi yang menunjukkan, mengindikasikan keadaan jiwanya ini ya sudah tidak sesempurna orang-orang yang tidak mengkonsumsi miras dan sejenisnya itu. Ya, kita mencermatilah biasanya orang-orang yang biasa menggunakan ini diantaranya kepekaan rasanya sudah tipis, kepekaan rasa takutnya hilang, rasa malunya hilang. Ya, inilah menjadi indikasi bahwa ini adalah sebuah keadaan jiwa yang sudah tidak tidak normal lagi lah. Ya. Kemudian yang ketiga, miras dan sejenisnya juga merusak kecerdasan akal. Ya, jelas. Orang yang sudah terbiasa minum minuman keras dan obat-obatan terlarang, akalnya cenderung akan menjadi tumpul, tidak akan mampu misalnya menangkap pengetahuan, pembelajaran ya, kalau dia masih sekolah ya, tidak akan bisa belajar dengan baik. Nah, maka hati-hatilah misalkan Anda ini masih menjadi seorang pelajar, seorang mahasiswa ya, seorang pencari ilmu, jangan mendekati miras dan obat-obatan terlarang itu. Karena itu jelas akan bisa merusak kecerdasan
yang dimiliki Anda semuanya. Kemudian yang keempat, miras dapat melemahkan perasaan. Ya, kita bisa melihat ya, orang-orang yang terbiasa mabuk-mabukan, biasanya perilakunya semacam itu. Hilang rasa malunya, hilang rasa takutnya, hilang rasa khawatirnya. Ini jelas sesuatu yang berbahaya sebenarnya ya. Berbahaya bagi dirinya dan orang lain. Karena dengan begitu berarti dia sudah tidak punya kontrol lagi terhadap dirinya sendiri ya. Sehingga kadang melakukan hal apapun dia melakukan dengan tanpa beban ya, tanpa takut, tanpa malu, dan ujung-ujungnya bisa mencelakakan dirinya sendiri. Dan yang kelima, memicu berbagai tindak kejahatan. Ya, pasti ini ya, karena orang yang suka minum minuman keras dan obat-obatan terlarang ini, kondisi batinnya sudah tidak, katakanlah, tetap ada dampak yang negatif di sana, menjadi relatif tidak stabil, relatif mudah kehilangan kontrol. Nah, ini biasanya akibatnya adalah memicu dia mudah terlibat dalam tindakan-tindakan yang salah, ya, yang jahat ya. Ya, apalagi ketika mungkin tuntutannya untuk bisa melaksanakan hobinya untuk mabuk-mabukan itu, sementara dia tidak mempunyai dana untuk membelinya. Inilah yang juga memicu bagaimana seorang pemabuk yang sudah terlanjur jadi kebiasaan ya. Selagi kalau dia suatu saat tidak mempunyai dana untuk membelinya, maka bisa mendorong pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan demi mendapatkan dana agar bisa membeli apa yang bisa digunakan bagi dirinya untuk bermabuk-mabukan. Itulah tentang miras dan hal yang memabukkan lainnya. Selanjutnya kita bahas tentang pertengkaran ya. Pertengkaran ini adalah secara mudahnya bisa diartikan sebagai perselisihan ya. Perselisihan antara seseorang dengan seorang ataupun melibatkan kelompok orang ya. Nah, intinya sebuah perselisihan yang terselesaikan dengan cara yang tidak baik ya, dan relatif mengarah pada tindakan kekerasan fisik. Ini yang dimaksud dengan pertengkaran, yaitu sebuah perselisihan yang tidak terselesaikan dengan cara-cara yang baik, dan biasanya mengarah pada tindakan-tindakan kekerasan fisik. Pertengkaran mengakibatkan sejumlah akibat buruk ya. Di antaranya hilangnya keadaan aman dan damai ya. Ketika terjadi pertengkaran, jelas ini akan menimbulkan suasana yang aman dan damai bagi para pelakunya. Merasa selalu ada ancaman ya dari pihak-pihak yang menjadi rivalnya, menjadi lawannya. Kemudian juga hilangnya keharmonisan pada suatu lingkungan. Nah, ini bila pertengkaran ini melibatkan kalangan yang lebih luas, tidak hanya antar individu, ini juga dampaknya lebih luas lagi, bisa menimbulkan keharmonisan pada suatu lingkungan. Yang ketiga, rusaknya persatuan dan kebersamaan. Jelas, ini adalah jelas ketika pertengkaran terjadi, tidak ada kerukunan, maka
yang terjadi adalah runtuhnya persatuan dan kebersamaan antar seseorang dalam sebuah lingkungan. Dan yang keempat, sulit mencapai tujuan-tujuan bersama. Pasti ini ya, ketika dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah komunitas ya, masyarakat, kalau terjadi pertengkaran di sana, maka ya jelas akan melemahkan masalah itu sendiri karena kehilangan kekuatannya ya. Karena runtuhnya persatuan mengakibatkan runtuhnya kekuatan sehingga akan menyulitkan dalam usaha mencapai tujuan-tujuan yang harus dicapai dengan kerjasama. Tujuan-tujuan yang diingin bersama yang mestinya harus diwujudkan dengan usaha bersama, tapi ketika pertengkaran di antara mereka terjadi, maka jelas ini menjadi rintangan untuk bagaimana bisa mencapai tujuan-tujuan bersama itu. Demikian khususnya anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP ya, tentang bab judi, miras dan pertengkaran kita sampaikan lewat video ini. Silakan bila ada yang mau bertanya bisa disampaikan lewat kolom komentar ya. Ataupun mungkin ada anak-anak atau siapapun yang berkenan memberikan tambahan-tambahan dari materi ini sehingga materi ini akan bisa lebih sempurna. Oh ya, juga bila ada koreksi juga jangan lupa. Jangan segan untuk menyampaikannya. Karena saya merasa bahwa saya manusia juga tidak akan lepas dari hal-hal yang sifatnya sebuah kekurangan. Akhirnya, semoga yang saya sampaikan ini akan berguna, bermanfaat, dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.